Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حقا جهاده. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda panutan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Maka barang siapa yang menapaki jejak langkah beliau, insyaallah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu, kita mengadakan taklim, dan insyaallah taklim pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Hibban, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan santunan anak yatim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara taklim pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yakni taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Hibban. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjil wada'. Usikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Ahibai fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Sidang pengajian rutin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamati hari-hari yang begitu cepat. Bulan berganti bulan cepat sekali. Tahun berganti tahun sangat cepat. Bahkan
Satu hari aja begitu luar biasa cepatnya. Tidak terasa, kelihatannya baru kemarin kita ngaji di tempat ini malam Sabtu, sudah ketemu malam Sabtu lagi. Cepat banget. Dan ini perlu disikapi jamaah yang dirahmati Allah, bahwa situasi yang menandakan begitu amat cepatnya pergantian hari itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Merupakan tanda-tanda kiamat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 10.943, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqaribul zaman." Tidak akan terjadi kiamat sehingga masa itu mendekat, saling mendekat, artinya sangat cepat. Sangat cepat. Fatakunus sanatu kasyahr. 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Kemarin kita baru saja Idul Fitri, ketemu Idul Adha, bentar lagi April sudah Idul Fitri lagi, Pak. Sangat cepat sekali. Ujuk-ujuk kita sudah di bulan Oktober, bentar lagi November, Desember, ganti tahun. Cepat banget. Jadi setahunnya itu seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jum'ah. 1 bulannya seperti 1 pekan, 1 Jumat. Ujuk-ujuk Jumatan. Kita kerja lalu lalang terus ketemu, oh ya Jumat ya. Ya tak, Pak? Cepat sekali ini. Tidak terasa, Masya Allah. Wa takunul jum'ah kal yaum. 1 pekan ketemu Jumat berikutnya seperti 1 hari. Seperti sehari, Masya Allah. Wa yakunul yaum kas-sa'ah. Sehari seperti 1 jam. Wa takunus sa'ah ka ihtiraki sa'afah. 1 jamnya seperti terbakarnya pelepah kurma. Dinyalain apinya, dia sudah kering banget, wul. Berapa detik sudah hilang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu saya membahas bahwa kitalah yang disebut oleh Nabi, wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian setelah aku mati akan melihat perbedaan yang banyak sekali, ragam di dalam beribadah, lalu bersembunyi di balik perbedaan-perbedaan itu dengan hadis dhaif, ikhtilafu ummati rahmah. Berselisihnya, berbeda pendapatnya pada umatku merupakan rahmat, hadis dhaif. Sehingga seolah-olah hadis ini memberikan sinyal bolehnya beda. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini ditunjukkan pada kita, siapa yang hidup setelah aku mati melihat perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian memegang teguh dengan sunnahku. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita sikapi. Dan ini pula yang harus kita lakukan ketika masa waktu
saling berdekatan. Kata Nabi, hatta yataqaribuz zaman, sampai masa itu, waktu itu saling berdekatan. Qorib, sahabat qorib itu, sahabat dekat. Jadi waktunya saling berdekatan, cepat banget, cepat banget. Pak, sekarang umur berapa? Gak kerasa, Pak. Gak terasa. Dulu saya ingat dinikahkan di sini, ya, umur 22 tahun. Sekarang saya duduk di sini sudah umur 47 tahun. Ya kok 40, 37 tahun. Cepat sekali itu, Pak. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnah Nabi, pegang sunnah para khulafa rasyidin. Gigit, pegang sunnah tersebut dengan gigi geraham. Pegang yang kuat. Tamassaku biha, pegang sunnah tersebut. Kalau kita tahu benar, ini benar berdasarkan hadis yang sahih, kita pegang. Jangan kita campakkan kebenaran itu, jangan kita buang. Kalau kita tahu hadis, kita pegang, Pak. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Jangan takut kalau kita seolah-olah kehilangan kawan karena kebenaran yang kita pegang. Karena seseorang yang berkawan dengan kita, karena banyaknya kekeliruan yang dibina di situ, maka perkawanan itu tidaklah hakiki. Kalau ada selip dikit, musibah sedikit, dia akan menjauh. Kalau dia yang terkena musibah, meminta tolong kepada kita. Tapi kalau sebaliknya, wah, tidak mungkin. Tapi kalau pertemanan, karena ketakwaan, kebenaran, apapun yang terjadi akan dibela. Jadi Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Inilah gaya bertemannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun pertemanan dengan para sahabat. Yang dibangun itu di atas kebenaran. Ini yang penting. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu cepatnya zaman ini, kita harus mengingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis nomor 2459, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas, seorang yang pintar, seorang yang punya rasional, akalnya dipakai gitu ya. Berpikir pakai otaknya gitu ya. Kita garis bawahi cuman cerdas gitu. Adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal dengan amalan yang berguna ketika dia meninggal dunia. Menambah amalannya, Masya Allah. Apa saja? Banyak. Banyak, Pak. Di antara amalan yang paling berat adalah para sahabat itu malu kalau hadir di sholat jamaah menjadi seorang yang masbuk. Malu. Seorang sahabat itu malu kalau mereka ketinggalan sholat berjamaah. Menjadi masbuk. Itu malu, Pak. Malu, Pak. Sampai segitunya, Pak. Hingga di antara mereka ada yang sakit, walaupun dapat rukhsah, mereka meminta supaya dibawa ke masjid. Sampai segitunya. Itu para sahabat. Mengamalkan kebenaran sampai segitunya. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Bayangkan, siapa jamaah kita paling jauh? Sekitar sini. Kalau ditempuh perjalanan kurang lebih 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit.
Karena dia sakit harus meminta tolong pada orang lain. Kalau di kota meminta pertolongan harus pakai uang, harus modal lagi. Sampai segitunya. Tapi karena perkawanannya itu dibangun dengan kebenaran, Masya Allah, luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Yakni membangun diri kita, mempersiapkan diri kita menjadi orang yang punya pikiran lurus, punya hati yang lurus, punya tekad yang kuat, mencoba menjadi orang yang istiqomah. Ini yang berat. Istiqomah itu berat, Pak. Beramal dengan amalan yang bermanfaat setelah kematian menjumpai kita. Banyak. Termasuk jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita istiqomah. Makan dengan tangan kanan. Nah, ini sering saya sampaikan. Makan dengan tangan kanan. Kadang ini amalan kecil, Pak. Tapi kalau kita tidak biasakan makan dengan tangan kanan, kita terbiasa makan dengan tangan kiri. Minum pun dengan tangan kiri. Masya Allah. Syaitan makan dengan tangan kiri. Maka kita dilarang makan dengan tangan kiri. Minum dilarang, apalagi makan. Ini amalan kecil, tapi banyak yang lengah, Pak. Kaum muslimin banyak yang lengah, Bu. Di antara kaum muslimin banyak sekali yang makan pakai tangan kiri. Sholatnya rajin, Pak. Zikirnya juga kenceng. Sholat sunnahnya tidak tertinggal. Bahkan sholat malamnya rajin. Tapi Masya Allah, sedikit celah kekeliruan. Makannya tangan kiri. Walaupun tidak disengaja. Karena terbiasa. Karena terbiasa. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang rugi, orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak akan beruntung, orang yang mengikuti dirinya ini menjadi hawa nafsu. Hawa nafsunya itu diperturutkan. Kalau kita lihat umpamanya di dalam Quran surat Al-A'raf. Ini kisah ini, Pak, betul nyata bahwa Bal'am, seorang ulama dari Bani Israel, gurunya Nabi Musa, ini dia muridnya Nabi Musa, gurunya itu Nabi Musa. Bal'am paling soleh, dikirim ke sebuah negeri kerajaan untuk berdakwah di sana. Nyatanya Bal'am ini tidak berhasil di dalam dakwahnya. Di dalam Quran surat Al-A'raf 175, Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Ceritakan pada mereka, para sahabat, ceritakan wahai Nabi, sebuah kisah seseorang yang sudah kami berikan ayat-ayatnya, ayat-ayat, dikasih ayat-ayat, paham. Tapi dicampakkan ayat itu, dia lebih mengikuti syaitan. Dan dia akan termasuk orang-orang yang rugi, celaka. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau, kami angkat ia, selamatkan ia. Ini keinginan Allah. Walau syi'na, walaupun kami mau, kalau kami mau gitu ya. La rafa'nahu biha, kami angkat dia, kami selamatkan dia dari godaan syaitan tersebut. Akan tetapi lihat garis bawahnya, endingnya, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi dia lebih menundukkan, mencondongkan dirinya ke dunia, harta.
Jadi hartanya lebih dominan, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan orang seperti itu, famasaluhu kamasalil kalb. Perumpamanya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas. Didekati, anjing menjulurkan lidahnya, dibiarkan anjing menjulurkan lidahnya. Orang-orang yang kayak gini, Pak, orang yang sudah terpikat dengan dunia, halal haram hantam, lalu memperturutkan hawa nafsunya, maka nasihat-nasihat yang baik tidak akan didengarkannya. Tidak bisa lagi. Diajak ngaji aja nggak mau, Pak. Apalagi diajak sholat, Masya Allah. Jadi kalau nikmat sholat itu sudah dicabut dari seorang hamba, kamu muslim, tapi tidak ibadah. Angel banget, Pak. Susah sekali untuk mengajak orang tersebut kembali kepada Allah. Dinasehati seharian pun tidak dengar. Susah sekali. Tapi kita tetap suruh berusaha. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang disebut sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang rugi nantinya. Ya, lawan daripada kayyis, yakni cerdas, lawannya adalah tidak cerdas. Yakni orang tersebut mengikuti dirinya sebagai hawa nafsunya. Jadi hamba seseorang ini atau jiwa ini, kata Nabi Yusuf, inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Jadi kalau memperturutkan jiwa kita, kita akan diarahkan kepada yang buruk-buruk. Nah, orang yang demikian, maka orang tersebut akan terpuruk semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Selain itu yang lebih spektakuler lagi adalah watamanna 'alallah. Orang tersebut berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan tuh nanti kalau saya punya harta yang banyak, saya mau sedekah pada panti asuhan, pada amal soleh yang akan kita lakukan setelah ini. Pada fakir miskin, anak-anak disantunin. Tapi tamanna, cuman angan-angan. Nanti kalau saya begini, saya akan sholat rajin begitu. Nanti kalau saya begini, saya akan baca Quran terus. Nanti kalau saya begitu, saya akan hanya tamanna. Gitu. Panjang, angan-angannya itu panjang, tapi angan-angannya masih bagus. Masih bagus. Tapi hanya panjang angan-angan. Masya Allah. Kalau saya nanti jualan lancar, ya Allah, saya akan sedekah. Saya akan selalu mengenakan pakaian muslim. Masjid ke masjid tidak akan terlambat. Bahkan saya akan berusaha menjadi khotib. Masya Allah. Jadi tamanna saja. Gitu loh. Hanya berangan-angan luas. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan? Wa amila lima ba'dal maut. Mengamalkan sesuatu yang bermanfaat setelah kematian. Mampu kita baca Quran 1 halaman 15 baris, kita lakukan itu, Pak. Mampu kita hanya istiqomah salat 12 rakaat. Salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat wajib, kita lakukan. Siapa yang menjaga 12 rakaat setiap harinya dijamin surga. Kita memakai itu saja. Yang kita bisa itu, selebihnya semampu kita. Monggo kita jalankan. Yang lain bisanya hanya sedekah 2.000. Bismillah 2.000 bisa. Ada kelebihan rezeki ditambahi 10.000. Kelebihan rezeki dia sedekah 10.000. Ditambahi 50.000.
ada seorang yang butuhkan, dia punya harta cukupan, kebetulan usahanya lancar, tidak terlalu tamanah, tidak terlalu panjang angan-angan, dia sodakohkan. Kelebihan itu, Masya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang angan-angan inilah yang sekarang lagi menggerogoti seluruh kaum muslimin. Di era-era yang masa-masa itu semakin dekat dengan kiamat. Dekat dengan kiamat. Bayangkan kalau kita hadirkan sebuah hadis yang lain. Sayati alaikum zaman, akan datang pada kalian suatu masa, suatu keadaan, suatu kejadian. La yabqa minal Islam illal isma. Tidaklah yang tersisa dari agama Islam kecuali namanya saja. Islam, Islam. Salat enggak. Baca Quran nanti yang kedua. Wala yabqa minal Quran illar rasma. Tidaklah yang tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Quran banyak. Di masjid-masjid banyak. Di rumah-rumah kaum muslimin banyak. Tapi apakah semua kaum muslimin membuka Quran itu setiap harinya? Membuka. Baru buka aja Pak. Belum baca, buka saja. Mari kita introspeksi. Wa amila lima ba'dal maut, mengamalkan suatu amalan yang berguna setelah kematian menjumpai kita. Buka dulu Quran, cobalah buka saja, niatnya buka dulu. Kalau kita belum rajin baca, buka aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya mau buka Quran. Niatnya buka dulu. Setelah buka, pasti pengen baca. Niatkan satu ayat. Nambah. Kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari seayat, dua ayat, dia akan berusaha membaca Al-Quran satu halaman. Rutin satu halaman tuh gak usah panjang-panjang. Pada maghrib sampai isya saja. Masya Allah. Ya. Dari waktu 24 jam, yang satu harinya menurut hadis itu seperti 1 jam. Kita sisihkan waktu kita dalam sehari untuk Quran berapa menit saja. Kita sisihkan saja, tapi istiqomah. Saya belum bisa baca Quran. Betul dengan hadis, wala yabqa minal Quran illa rasma. Tidaklah yang tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Muslim, bisa baca Quran? Enggak bisa baca, apalagi mau membaca tiap harinya. Enggak mungkin. Apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taati pemimpin-pemimpin kalian. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, bisa jadi pemimpin sama yang dipimpin berselisih, bisa jadi karena fa'in tanaza'tum, jika kalian berselisih antara sesama ataupun dengan pimpinan, farudduhu ilallah war rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul. Mengembalikan pada Allah berarti Al-Quran. Harus paham Quran. Paham Quran berarti bisa baca Quran, bisa memahaminya, bisa mentadaburinya, berarti semakin luas. Kembalikan pada Rasul, berarti paham hadis. Hadis tersebar berbagai macam kitab, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Daruqutni, Ibnu Huzaimah, Musnad Syafi'i. Banyak. Hadis banyak. Lalu apa yang kita baca? Itu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beralasan bahwa kita mengembalikan sesuatu persoalan yang muncul pada Al-Quran, berarti kita harus punya Quran di rumah. Kalau harus mengembalikan suatu persoalan kepada hadis, berarti kita harus punya hadis di rumah.
Dengan begitu, ketika kita mempelajari hadis-hadis yang ada, kita akan semakin kuat di dalam mengamalkan Quran dan hadis. Gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita betul bisa memahami dua konsep ilmu ini yang paling agung di alam semesta, taraktu fikum syai'aini atau taraktu fikum amroini lan tadillu ba'da intamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua sesuatu, atau dalam hadis, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dua urusan. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan kalian tersesat selamanya. Selamanya, Pak, tidak akan tersesat. Kitab Allah, Al-Quran, itu mukjizat Rasul. Al-Quran itu mukjizat, peninggalan Rasul. Wa sunnati, dan sunnahku. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, semakin dekat zaman ini, apa yang kita tadaburi di dalam Quran sudah kita lakukan belum? Semakin cepatnya satu bulan menjadi satu pekan, sudahkah kita mentadaburi hadis? Sedangkan hadis ada 4. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin. Apa yang disandarkan pada Nabi dari ucapannya, di hadis ucapan Nabi. Jadi hadis qauliyah, ucapan Nabi secara langsung. Lalu perbuatan, namanya hadis fi'liyah. Lalu takririyah, diamnya Nabi. Lalu sifat-sifat Nabi. Bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana cara menyisir Nabi, bagaimana ketinggian Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi. Itu sifat-sifat. Khalqiyah atau khuluqiyah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini kita baru memahami kulitnya saja. Ini yang harus kita lakukan. Oh, sangat berat itu. Ya udah. Yang penting rajin tiap malam Sabtu ngaji. Masya Allah, sudah luar biasa. Sholatnya tidak pernah terlambat. Mudah-mudahan kita menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita coba melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, memerintahkan kita dengan hadisnya, badiru bil a'mali fitanan. Ka qita'il lailil mudlim, bersegeralah kalian dengan amalan-amalan, dengan berbagai amal-amal yang nyata di masa-masa yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Fitnahnya itu macam-macam, Masya Allah. Yusatiku fihal kadib wa yukadibu fihal sodik, wa yutamanu fihal khain wa yukhawwinu fihal amin. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur. Yang jujur tidak punya kawan, yang bohong malah kawannya banyak. Yang khianat diberi amanah, yang amanah malah tidak, malah dikhianati. Wa yantiku fiha ar-ruwaibidah, muncul di situ ruwaibidah. Kila wa ma ruwaibidah, ar-rajulu tafa fi amril amah. Apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang bodoh tetapi berbicara atas nama orang banyak, mewakili orang banyak. Masya Allah. Ini tahun-tahun masa-masa penuh dengan ujian, fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti terpotongnya malam yang gelap gulita, maksudnya terlewati. Kita habis ngaji nih Pak, habis ini kita sholat isya, habis itu kita ngapain? Setelah itu kita tidur. Tidur kita bisa mulai jam 9, jam 10, jam 11, 12, atau jam 1. Bahkan ada di antara kita yang tidurnya jam 4 karena harus jualan. Lep, tiba-tiba sudah subuh. Bentar-bentar sudah suruk. Begitu muter. Kaqita'il lailil mudlim, seperti terpotongnya malam yang gelap gulita yang amat cepat.
Jadi kecepatan hari itu ya, kita jangan sia-siakan, kata Nabi, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dengan amalan-amalan yang nyata. Bil a'mal, pakai isim ma'rifat. Nyata, amalan yang nyata, tidak lagi nakiroh. Fitanan, pada masa-masa yang penuh fitnah. Ini nakiroh, fitnahnya belum jelas. Fitnah apa saja banyak. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, masa itu disebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi hari orang itu masih disebut muslim, sorenya sudah disebut kafir. Berubah statusnya. Paginya muslim, sholat subuh berjamaah, siang harinya melakukan dosa-dosa besar. Melakukan kesyirikan, mendatangi dukun, atau bahkan dia meramal, atau dia bahkan, Masya Allah, melakukan dosa-dosa besar yang mengakibatkan dia keluar dari Islam. Sorenya kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sorenya masih mukmin, sholat asar, maghrib masih maghriban. Pada maghrib pengajian. Isya masih ikut, Masya Allah, malamnya melakukan perzinaan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Malam harinya nyolong, bobol rumah orang, ketahuan, takut, dibunuhlah orang itu. Membunuh orang, dosa besar. Masya Allah. Atau malam harinya dia melakukan praktek perdukunan, kesyirikan, atau yang lainnya. Meminta bantuan pada yang lainnya supaya harta orang lain itu dipindahkan pada dirinya melalui dengan cara-cara yang diajarkan oleh iblis kepadanya. Maka pagi harinya disebut kafir. Masya Allah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, masa-masa itu ditandai dengan yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan memperoleh keuntungan sedikit dari dunia. Wah, tampangnya soleh pak. Jidatnya hitam. Jenggotnya duwowo. Tapi orang sodakoh, titip sodakoh kepadanya tidak disampaikan. Dia ambil keuntungan itu. Masya Allah. Ya bi'adinahu bi'aradi minad dunya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan penyebab utamanya masa-masa itu adalah masa di mana seseorang itu dijauhkan dengan ilmu. Dijauhkan dengan ilmu. Para pemilik-pemilik ilmu disebut ulama itu tidak ada di sekitarnya. Jauh pak. Maka kalau kita berkaca pada diri kita, pada keluarga-keluarga kita yang tinggal di pelosok-pelosok desa, di mana tidak ada lagi kajian-kajian seperti ini, tidak ada lagi petuah-petuah nasihat yang begitu luar biasa. Ilmu itu seputar apa yang mereka ketahui saja. Bahkan saya pernah berjalan dulu dengan FBUI itu ya. Masih ada Pak FBU Pak? Masih ya, Masya Allah, luar biasa. Terus hidupkan itu Pak. Ke Pasir Sakti sana, mampir di masjid, orang azan, masjidnya besar, megah Pak. Tapi apa yang terjadi? Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai bunyinya masuk waktu sholat duhur habis 10 sampai 15 menit. Dia qomat, dialah imamnya, dia makmumnya, dia yang azan. Saya yakin itu kalau Jumatan yang datang cuman segelintir orang. Bahkan di mana orang tua saya tinggal di Simpang C atau Braja Caka itu. Khotbah Jumatnya itu masih menggunakan
bahasa Jawa kromo inggil. Orang yang dengarkan itu masa mantuk itu karo kantuk tertidur itu, Pak. Saya di kota metro jadwal Jumatnya full. Dari Jumat pertama hingga Jumat 5 full. Ketika safar pulang di sana enggak dipakai, Pak. Enggak dipakai, enggak sesuai dengan pemahaman mereka. Coba. Kita bisa melihat kan bagaimana kualitas ilmu di sekitar situ. Maka kita bersyukur, Pak, hidup di kota, ilmu masih tersebar luas dan kemaksiatan tidak terlalu banyak di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjaga semangat mengamalkan ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan menjadikan diri kita senantiasa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penyemangat diri saya pribadi dan kepada jamaah secara umum. Saya akhiri bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santunan untuk anak yatim. Baik, untuk santunan anak yatim amanah dari panitia Ananda Jessica. Silahkan maju ke depan. Sama Ananda Rachel dan Ananda Naisila. Monggo. Jemaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat sampaikan oleh beliau Ustaz Hiban. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat ajaran selanjutnya yakni penutup, marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار كالنار وضية.